Adapun kisah mampirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi mampir ke Madinah. Bi isnadin sahihin inda Nasa'i. Imam Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari hadisnya Sayyidina Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Faraqtu, aku naik kurok tadi. Wa ma'i Jibril, aku disertai malaikat Jibril. Fasirtu, kemudian aku berjalan. Faqala inzil, tiba-tiba malaikat Jibril berkata, turunlah wahai Muhammad. Fasalli, lalu salatlah Nabi Muhammad. Fafa'altu, aku melakukan salat. Setelah itu naik lagi. Kemudian malaikat Jibril bertanya, atadri aina sallaita? Wahai Muhammad, tahukah kamu di mana kamu salat? Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu. Dijawab oleh malaikat Jibril, sallaita bi Thayyibah wa ilaihal muhajar. Kau salat di Thayyibah, maksudnya di Madinah. Nanti kamu akan melakukan hijrah di sini. Maka dari inilah menunjukkan bahasanya Isra Mi'rajnya Nabi itu sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi disuruh lagi inzil, turun lagi. Fasalli, dan salatlah wahai Muhammad. Fasallaitu, kemudian aku melakukan salat. Atadri aina sallaita? Apakah kamu tahu di mana kamu salat? Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu. Dijawab oleh malaikat Jibril, sallaita bi Tursina. Engkau salat di Tursina, di bukit yang disitulah Nabi Musa alaihissalam diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu kallamallahu azza wa jalla Musa alaihissalam, disitulah Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai lagi ke satu tempat, Nabi Muhammad disuruh turun dan disuruh salat. Kemudian Nabi Muhammad ditanya, di mana kamu salat? Nabi Muhammad tidak menjawab, tidak tahu. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, sholaita bi Madyana, engkau salat di satu kampung Madyan. Sholaitu bi Madyana, sholaita bi Madyana inda syajarati Musa, di tempat pohon berlindungnya Sayyidina Musa alaihissalam di situ. Madyan, kampungnya Nabi Syuaib itu. Dan ini adalah kisah, ini adalah benar adanya, dan itu terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di Isra kan. Isra, waktu diberjalankan di atas, masih di atas bumi itu, dari Makkah ke Palestina. Kemudian ada lagi dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam perjalanan. Jadi Nabi Muhammad ketemu saya, dipahami dari ini, orang meninggal dunia, ini hadis sahih Muslim, orang meninggal dunia itu memasuki alam namanya alam barzah. Alam barzah. Jadi alamnya beda, bukan alam ini, antara alam dunia dan alam akhirat nanti namanya alam barzah. Akan tapi ada sebagian dari hamba Allah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bab karamah atau mukjizah sehingga bisa keluar dari alam barzah untuk yang disuka-suka. Bab karamah. Ada orang yang dikembalikan lagi ke dunia untuk menolong orang. Ada orang yang dikeluarkan ke dunia untuk tawaf saja. Ada lagi yang dilihat melakukan sholat. Sebab alam barzah bukan kuburan itu. Kuburan itu dunia. Alam barzah itu alam, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan masuk alam barzah itu. Nah inilah Sayyidina Musa dilihat melakukan sholat. Sholatnya bukan sholat taklif, bukan sholat kewajiban. Inilah yang difahami oleh para sholihin bahasanya mungkin seorang soleh itu bisa datang dan berikan pertolongan. Orang soleh bisa datang berikan pertolongan. Tapi yang tidak boleh adalah bualan. Orang ngaku-ngaku ketemu wali sudah meninggal dunia, ngaku-ngaku ketemu nabi. Kalau nabi datang, ini termasuk satu isyarat bahwasanya Nabi SAW pun mungkin, karena apa? Nabi Musa alaihissalam dilihat oleh Rasulullah, mungkin ditemui oleh seseorang, tapi tidak boleh berbohong. Seseorang mengaku ketemu Rasul SAW. Kemudian nanti ada dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan sholat di Baitul Maqdis, menjadi imamnya para nabi, dan semua orang tahu bahasanya Nabi Muhammad masih hidup dan nabi-nabi itu sudah meninggal dunia, akan tapi bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Nabi Muhammad bisa saja bab karamah. Tapi ingat, membual, berbohong, itulah yang akan menjadikan orang tersebut ditempatkan di neraka jahanam. Jadi Sayyidina Musa alaihissalam dilihat oleh Rasulullah salat di dalam kuburnya. Salat apa itu? Bukan kewajiban, suka-suka. Karena Sayyidina Musa senang salat, sehingga dihadirkan lagi oleh Allah untuk melakukan salat. Sehingga disebutkan ada orang yang saat ini pun dikeluarkan oleh Allah dari alam barzah untuk tawaf, untuk bertemu, menolong orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Tapi ada lagi syaitan yatamathal, setan menjelma. Kapan itu? Di saat
melanggar syariat Nabi SAW. Mungkin ada setan menjelma seperti orang begini, mungkin asyaiton yajri ala bani adam majrad dam. Syaitan bisa menjelma jadi apa saja, tapi tugasnya adalah untuk merusak, mengajak syirik. Kalau seandainya ada kita bertemu dengan wali yang sudah meninggal dunia, mungkin sesuai dengan riwayat ini, akan tapi lihat, baru itu benar kalau omongannya tidak melanggar syariat. Misalnya mengingatkan, tiba-tiba ibu ditemui seorang wali lalu berkata, ibumu, karena kita durhaka kepada ibu kita, mungkin benar. Tapi kalau mengajari maksiat, mengajari melanggar Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dipercaya. Bahkan kalau ketemu Nabi SAW di dalam mimpi atau di alam nyata, kalau ternyata pesannya Nabi Muhammad berbeda dengan apa yang ada pada syariat zahir ini, maka yang perlu dipatuhi adalah syariat zahir ini, bukan apa yang diomongkan Nabi di saat kita ketemu di dalam mimpi atau di saat kita bertemu secara langsung setelah Nabi Muhammad wafat. Itu adalah bab karomah bagi yang hidup. Sehingga banyak yang berkata ketemu Rasulullah, ketahuilah itu adalah nikmat yang luar biasa besar, dan itu bukan dusta, dan itu bukan bohong. Bagi itu mungkin maksudnya, akan tapi bohong itu biasanya muncul dari orang-orang pendusta munafik yang pengen segera disebut wali, paling gampang ngaku-ngaku ketemu Nabi Muhammad SAW, dan musibah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang berdusta atas namaku, atas nama Nabi Muhammad, maka ketahuilah tempatnya adalah di neraka Jahannam. Kemudian ketahuilah bahwasanya tentang Nabi Muhammad SAW, setelah itu Nabi membawa buruknya, diikatkan di mana? Di Baitul Maqdis, di satu tempat mengikatnya para nabi. Itu juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan dari Thabit an Anas bin Malik, hatta ataitu Baitul Maqdisi, sampai aku sampai ke Baitul Maqdis. Farabattu fil khalaqatil lati yarbutu bihal anbiya'u, lalu aku diikat yang namanya burak itu di tempat para nabi mengikat kendaraan-kendaraannya, yakni binatang-binatang yang dikendarainya. Ini riwayat sahihah. Jadi dari Imam Muslim rahimahullah taala. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.